Ada video tak senonoh ganggu peluncuran buku putih TP3 Laskar FPI. Netizen pun ngakak. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Ada kalanya bosan juga ya berkutat di tulisan tentang politik, yang orang-orangnya sebenarnya itu-itu saja. Dia lagi. Yang beda hanya bentuk-bentuk serangan mereka saja. Strateginya kurang lebih sama lah. Tentunya memang kita harus terus menyampaikan kebaliman mereka terhadap pemerintah yang sah agar terus terungkap agenda busuknya dan membuat makin banyak orang sadar akan tipu daya mereka. Tetapi ada saatnya saya ingin mengajak para pembaca ngakak bersama dengan tema tulisan yang ringan walaupun masih terkait politik. Tulisan yang bisa meningkatkan imun kita. Gak nyangka ketemu beneran dengan yang saya harapkan. Orang-orangnya tetap sama, namun dalam kondisi yang berbeda. Masih ingatkan dengan insiden penyerangan aparat polisi oleh Laskar FPI tahun lalu di Cikampek yang menyebabkan 6 orang Laskar FPI meninggal dunia? Sekelompok orang yang menamakan diri mereka Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 Laskar FPI meluncurkan buku putih TP3 pada hari Rabu kemarin 7 Juli. Mereka yang tercatat sebagai anggota TP3 ini antara lain Amin Rais, Abdullah Hamahua, Marwan Batubara, Busro Mukodas, Neno Warisman, dan Adi Prayitno. Total ada 18 orang. Acara peluncuran buku putih TP3 tersebut digelar secara online. Ada beberapa kata sambutan dan ajang diskusi. Juga disiarkan secara live streaming di YouTube oleh beberapa kanal. Dalam sambutan pembukaan acara, Amin Rais menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam buku putih itu adalah fakta-fakta objektif. Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer. Di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara, wawancara dengan keluarga korban dan fakta-fakta dari video dan sebagainya. Selain Amin Rais, hadir pula Abdullah Hamahua, Haikal Hasan, Selamat Ma'arif, Marwan Batubara dan beberapa tokoh lainnya. Acara dipandu oleh Taufik Hidayat. Nah, dilansir detik.com, sebelum Amin Rais berbicara ketika acara baru dibuka oleh Taufik, acara peluncuran itu sempat terhenti. Penyebabnya bikin kaget dan ngakak. Karena ada kemunculan video tak senonoh dari salah satu peserta diskusi online. Tak lama sesudah Taufik membuka acara, muncul suara seorang perempuan yang mengerang. Kemudian para peserta diskusi termasuk Taufik mulai menyadari adanya gangguan acara. Taufik meminta semua peserta untuk mematikan suara. Tolong ini yang lain di-mute dulu ya. Mohon kesediaan kepada seluruh peserta untuk secara sukarela mematikan mic-nya karena khawatir akan mengganggu peluncuran buku putih TP3 ini, kata Taufik. Selain itu, suara wanita mengerang terdengar semakin kencang. Selain itu, muncul juga tayangan video tak senonoh di salah satu tampilan peserta diskusi. Namun tidak diketahui identitas peserta diskusi tersebut. Acara kembali dimulai setelah Taufik berhasil memegang kendali forum. Dia lalu mematikan suara dari para peserta diskusi. Tadi ada beberapa hal yang tidak senonoh, yang tidak pantas, ada yang mengganggu. Sekali lagi, ini memang karena ada beberapa hal teknis yang di luar kendali kami. Memang koordinasi pada saat pandemi ini ada beberapa teman kita yang sakit, yang seharusnya diamanahkan mengurus ini. Mohon maaf terjadi hal seperti ini. Saya juga mendadak ini. Papar Taufik. Ada pembaca yang bisa membayangkan reaksi Amin Rais dan Abdullah Hamahua? Berikut ini sontak membuat para netizen ramai ngakak dan berkomentar. Denny Siregar pun ikut berkomentar. Kamu selangkangan, sempet-sempetnya mau zoom peluncuran buku. Setel video tak senonoh. Cuy Denny sambil ngakak dan membagikan artikel beritanya. Maksud hati bela diri, apa daya Tuhan tidak suka. Tulis Mu'anas Alaidit, pengacara dan politisi dari PSI. Berikut beberapa komentar netizen lainnya. @solid01, tak pernah jauh dari selangkangan. Artis kadrun yang hadir Amin Rais, Abdullah Hamahua dan Haikal Hasan, gimana ekspresinya ya saat mulai terdengar suara oh yes. @Sungganteng, kebayang ekspresi Amin Rais, Abdullah Hamahua dan Haikal Hasan nobar video tak senonoh. Sangi berjamaah. @Tolak Bigot NKRI, ngakunya pejuang tapi kok kayak gini Laskar FPI. Untung sudah dibubarin FPI. @Lady_Zebo, revolusi akhlak ala pasukan nasi bungkus. @bin_Marta Kusuma, ternyata kelakuan mesum Imam Jumbo memberi pengaruh besar pada akhlak hambanya. @Jawatulan58, harusnya kasih jodoh, nonton video tak senonoh diganggu peluncuran buku putih TP3 Laskar FPI. @Ilham141, namanya juga Bani Selangkangan, gak bisa milih-milih waktu nonton video tak senonoh. Insiden ini memang sangat memalukan, mencoreng muka FPI, Rizik Sihab dan gerombolannya yang sok jadi pemilik kunci surga itu. Ngakunya ahli surga, pemimpinnya imam besar umat Islam se-Indonesia, menggaungkan revolusi akhlak pula. Tetapi ternyata
Maka akan jadi lebih sempurna lagi jika nanti Rizik disidang untuk perkara chat porno. Saya yakin sidangnya pasti rame, selalu dari kura-kura. Ibas teriak Valid Nation dan makan gaji buta DPR RI. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Masih mengenai Ibas yang teriak soal Valid Nation. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, jadi perbincangan setelah berteriak mengenai Indonesia bisa menjadi Valid Nation dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, yang menarik kolega Ibas di Komisi 6 DPR, Andre Rosiade menyarankan Ibas untuk memberikan kontribusi nyata saja dengan hadir dalam rapat komisi, baik secara fisik maupun virtual, ketimbang berbicara di luar, katanya. Saya sebelumnya sudah menulis panjang lebar terkait pernyataan Ibas soal Valid Nation di sini. Dan pernyataan Andre Rosiade, politikus dari Partai Gerindra yang kemudian membuat kita semua jadi terbelalak. Ternyata Ibas produk didikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini tidak hadir dalam rapat Komisi 6 yang merupakan tempat di mana yang seharusnya Ibas dapat memberikan kontribusi dan pastinya tak menyia-nyiakan amanah rakyat. Mungkin saya atau Anda tidak perlu kaget karena seringkali melihat dan mendengar para anggota dewan yang terhormat itu acap tak menghadiri rapat. Sudah jamak dan itulah fakta yang harus kita telan bersama. Kualitas sebagian para senator kita yang nampak pintar dalam kemasan tapi bodoh dalam kenyataan. Jadi sungguh memalukan jika seorang Ibas putra mantan presiden ke-6 ini hanya makan gaji buta saja sebagai anggota dewan. Padahal tahun 2019, dia merupakan caleg Partai Demokrat yang meraup suara 263.510 suara dari Dapil Jatim 7, meliputi Kabupaten Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, dan Magetan. Dengan demikian, 263.510 suara yang sudah memilihnya telah sia-sia punya wakil Ibas. Toh status anggota DPR RI hanyalah permainan saja. Sungguh sebuah suri tauladan yang buruk. Lantas apa gunanya dia teriak-teriak Valid Nation? Mengkritik tanpa memberikan solusi apa-apa. Andre mengatakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 6, Ibas bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan tupoksi komisi tersebut yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi kita bisa meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat. Lalu soal produksi obat-obat dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk hadapi pandemi ini. Lalu juga bisa mendorong dalam rapat agar holding BUMN rumah sakit yaitu Pertamedika IHC untuk menambah kapasitas tempat tidur dan juga ICU untuk lebih maksimal melayani masyarakat, termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen. Tutur Andre. Kepada Kemendak, lanjut Andre, Ibas sebagai anggota Komisi 6 juga bisa memberikan dorongan resmi untuk penanganan pandemi. Bisa mendorong Kemendak untuk memastikan oksigen ada di pasaran. Ini penting karena kalau diproduksi saja tanpa dipastikan ada di pasaran, nanti jadi masalah baru. Serta Mas Ibas juga bisa mendorong Menteri Investasi agar melarang investor dari luar negeri memasukkan tenaga kerja asing saat PPKM darurat ini. Katanya, apa yang disampaikan Andre setidaknya membuka tabir sekaligus menampar muka Ibas. Baik Ibas maupun AHY tak jauh beda di dalam kesempatan. Yang lain aku juga bertanya kapan pandemi ini akan berakhir? Sebuah pertanyaan bodoh yang tak butuh jawaban. Relate dengan pernyataan adiknya, soal pertanyaan konyol itu ditujukan ke pemerintah yang sedang berjibaku mengatasinya. Kakak dan adik ini produk nyata dari sebuah loncatan karir tanpa proses, karbita dan serba instan karena pengaruh orang tuanya. Mereka tidak dibiarkan melalui proses dari bawah sebagaimana kebanyakan politikus, tetapi menikmati segala fasilitas dengan mudah. Lantas, apa yang dapat kita semua bisa harapkan jika mereka diberi kesempatan menimpa atau duduk di pemerintahan? Apabila faktanya demikian, tak hadirnya Ibas itu bukti pengkhianatan kepada rakyat yang memberinya amanah, agar kepentingan atau suara mereka ada yang mewakili. Akan tetapi yang menjadi wakil justru tidak concern atas tugas. Jika demikian buat apa dipilih kembali? Toh tidak dapat memaksimalkan potensi, hanya bisa berteriak-teriak di luar seperti butuh perhatian. Semoga Susilo Bambang Yudhoyono dapat menegur putranya itu. Jangan hanya mau gaji dan fasilitasnya saja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang terhormat, tetapi tidak mau bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat. Sunio anak kepo.